dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video mengenai pengaplikasian Mayo. Nah, perusahaan yang kami pilih yaitu perusahaan dagang PT Cahaya. Sebelum kita menampilkan videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggita. Nama saya Iqbal. Nama saya Kayonisa. Nama saya Lidalia. Nama saya Tamara Antara. Nah, penasaran gak sih gimana caranya? Yuk tonton videonya. Nah, jadi langkah awal untuk mengerjakan Mayo PT Cahaya yaitu kita men-setup data awalnya. Pertama, klik create, lalu next. Nah, isi data sesuai dengan file yang kita punya. Pertama, company name-nya yaitu PT Cahaya. Lalu address-nya. Di Jalan Karapitan nomor 140 Bandung, kita copy. Lalu selanjutnya phone number-nya. Setelah itu fax number-nya kita copy. Setelah itu emailnya itu ptcahaya@indonet. Next. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk current financial year kita isi sesuai dengan data yang ada di perusahaan itu pada tahun 2018. Kita isi. Selanjutnya untuk bulannya kita isi Desember. Sama juga yang ini juga Desember. Selanjutnya klik next. Next. Nah, untuk yang di sini kita pilih I would like to import karena kita nanti akan mengimport data dari Excel. Selanjutnya kita simpan di folder yang kita inginkan. Lalu klik open. Save. Selanjutnya klik next. Setelah itu pilih menu Command Center. Nah, ini adalah tampilan Command Center-nya. Setelah selesai kita men-setup data awal, kita akan mengimpor akun-akun yang ada pada PT Cahaya. Caranya yaitu klik File, setelah itu import data, pilih Account, dan Account Information. Duplikat record-nya kita ganti menjadi update existing record. Continue, lalu pilih file yang sudah kita buat, yang sudah kita ubah menjadi teks dokumen. Ini merupakan akunnya. Setelah itu pencet match all, lalu import. Nah, pastikan semua akun terimpor. Ini kita sudah berhasil ya, 62 akun terimpor. Lalu pencet OK. Setelah itu kita buka account list. Nah, di sini kita akan menghapus akun-akun yang tidak perlu atau maksudnya tidak ada pada file dan menambahkan akun-akun yang kurang. Pertama kita hapus yang ada di aset.
Ini cara menghapusnya. Untuk ini akun yang ada tanda checklistnya, karena tidak bisa dihapus, kita harus mengubah dulu link akunnya. Ubah menjadi casing bank. Lalu masih Aduh, goblok. ini bisa dicepat Hasilnya. gue lupa. Ini red debtors. Nah, yang bawah. Ini jadi apa? Bank. Dan kayaknya. Nah, setelah ini kita akan men-setting pajak dengan cara klik list, lalu pilih text code. Nah, kita ganti GST ini menjadi PPN. Lalu description-nya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Lalu untuk link account for tax collected-nya kita ganti PPN outcome. Dan link account for tax paid-nya kita ganti PPN income. Oke, selesai. Nah, setelah ini kita akan mengubah link account-nya. Caranya yaitu setup, lalu link account, pilih sales account. Nah, selanjutnya klik cash in bank, kita ubah yang atas menjadi account receivable. Selanjutnya, checklist pada bagian break on sales. Lalu pilih account break collect. Lalu klik I give discount. Selanjutnya klik account sales discount. Klik OK. Selanjutnya yang terakhir kita klik let fee collected. Selanjutnya klik OK. Lakukan langkah yang sama pada purchase account. Nah, untuk liability account for tracking payable, kita ubah menjadi account payable, yaitu akun 2. Setelah itu, kita klik I pay freight on purchase, lalu ganti menjadi freight paid. Kok nggak ada freight paid? Ada ada. Sebenarnya ada. Oh, ya. Kita ganti menjadi freight paid. Lalu I take discount for early payment menjadi purchase discount. Lalu I pay charge for late payment menjadi late fee expense. Klik OK. Nah, selanjutnya kita klik setup lagi link account, lalu klik payroll account. Nah, setelah sudah dihapus dan ditambahkan akun yang dibutuhkan, maka selanjutnya langkah yang harus dikerjakan yaitu mengisi neraca saldo. Caranya adalah klik menu setup, lalu ke balance, selanjutnya klik account opening balance. Nah, di sini kita masukkan angka-angka yang terdapat di neraca saldo. Lalu kita pindahkan angka-angka yang terdapat di neraca saldo ke
dalam Mayop. Yang pertama ada cash in bank sebesar 276.120 juta. 6 juta. Ini dari ini. Mau dimasukin? Enggak. Di skip aja. Setelah sudah diinput semuanya, pastikan jumlah amount-nya sebesar 0 rupiah ya. Jangan ada angkanya, karena 0 ini menandakan kalau sudah balance. Untuk membuat daftar customer, kita klik new, lalu kita ketik nama customer yang kita ingin. Ketik juga card ID-nya dengan nomor kode. Masuk juga alamat customer. Nah, yang kita masukkan juga telepon customer. Dari sama seperti tadi, klik new, dan customer, kan cardnya. Juga alamatnya, juga nomor telepon. Ya, teleponnya. Terakhir yaitu Tokodira. Kodenya Kai. Sama seperti customer, untuk membuat supplier kita klik new, kita masukkan nama supplier kita,
dan juga card ID-nya atau card code. Supaya berikutnya new akan teleponnya. Pada terakhir nah, sekarang ya putar dan teleponnya. Setelah memasukkan daftar nama customer, lalu kita memasukkan saldo piutang dan pertama kita mulai dari papan ini, lalu pencet Excel, enter, lalu pada terms ini kita ganti payment nya diganti in a given of discount days-nya itu 10, balance due days-nya itu 30, discount for early payment 10%, dan itu money charge for late payment itu 10%, lalu oke, invoice itu kita ganti PJ kelas 8, date-nya itu tanggal 20 November 2018, nah memonya itu ganti untuk awal piutang. Nah, total indeksnya itu 44 juta. PPN-nya kita ganti preferred payment. Terus nah, lalu gue gak ketawa ya. Lalu customer kedua Gue sih bantu B, hanya ke balance customer balance. Kita ke toko bahan, lalu add
terusnya diganti seperti data yang sebelumnya jangan sih kata sebelumnya gitu. seperti data yang sebelumnya ini jadi kotak-kotak. Kalau kita nggak ada kita balik gimana Ini ego lu mau lewat ini. Setelah masukkan nilai daftar saldo piutang dagang, lalu kita masukkan saldo utang dagang. Itu add up, balance, supplier. Lalu kita pilih PT Asuka, Photojet, yes, enter, put itu payment each itu diganti in a given account. Change-nya itu ganti 10, balance days itu total early payment itu 5%. Di 18, date-nya 18 November 2018. Itu saldo awal utang dagang. Kata including tax itu 4 juta. Code-nya kita ganti not reportable, lalu lagi supplier yang kedua yaitu PT Barang. Langkah-langkahnya sama seperti langkah
Ini goyang-goyang. Untuk memasukkan nilai produk dan nilai persediaan barang, kita klik inventory, lalu kita klik item list, klik new. Item numbernya ini kita isi dengan nilai persediaan barang yang pertama yaitu AUN06. Nama persediaan barang yang pertama yaitu Recruitan Plus. Kita klik I buy this item dengan nama akun cost of goods sold. I sell this item dengan nama akun sales of merchandise. I inventory this item dengan nama akun merchandise inventory. Lalu kita ke buying details. Nah, di sini text count when bought-nya kita isi dengan ppn, buying unit of measure-nya kita isi dengan unit, number of item per buying unit kita isi dengan 1. Lanjut ke selling details. Nah, di sini text code when sold-nya kita isi dengan ppn, selling unit of measure-nya kita isi dengan unit, lalu number of item per selling unit kita isi dengan 1. Kalau sudah selesai semua, kita klik OK. Lanjut kita isi ke persediaan barang yang kedua. Kita klik new. Item numbernya dengan nomor AUN08. Nama persediaan barang yang kedua yaitu auction. Kita klik I buy this item dengan nama akun cost of goods sold. I sell this item dengan nama akun sales of merchandise. I inventory this item dengan nama akun merchandise inventory. Lalu kita ke buying details. Buying unit of measure-nya kita isi dengan unit, number of item per buying unit kita isi dengan 1, text code when bought kita isi dengan ppn. Lalu ke selling details. Text code when sold-nya kita isi dengan ppn, selling unit of measure kita isi dengan unit, number of item per selling unit ini kita isi dengan 1. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Setelah kita memasukkan
item nilai persediaan barang, lalu kita memasukkan saldo persediaan barang dengan unit. Di sini unit yang pertama ada nama akun dengan AUN06 dengan nama persediaan barang EQ-Trend Plus, yaitu counted-nya diisi dengan unit 80. Lalu yang kedua ada AUN08 dengan nama persediaan barang Oxon, counted-nya kita isi dengan 70. Setelah itu kita klik adjust inventory. Di sini ada default adjustment account, diisi dengan nama akun merchandise inventory. Continue, kita klik opening balance. Lalu jangan lupa kita isi dengan tanggalnya yaitu 31 Desember 2018 dengan memonya yaitu saldo awal persediaan barang dagang. Nah, di sini kita akan mengisi harga per unitnya. Yaitu yang pertama ada AUN06 dengan kuantiti 80 dengan unit cost-nya dengan harga 1 juta. Lalu yang kedua ada item number dengan nomor AUN08 dengan kuantiti 70 dengan harga per unitnya yaitu 1.200.000. Setelah kita mengisi semua nilai persediaan barang dagang, lanjut kita record. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi yaitu voucher kas kecil. Nah, caranya itu pertama kita klik banking, lalu pilih spend money, lalu pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash karena ini merupakan voucher kas kecil. Terus pay-nya yaitu percetakan perdana. Memonya yaitu buatan brosur, check queue number-nya yaitu PKK 12.1, tanggalnya 2 Desember 2008. Amount-nya sebesar 900.000. Nah, akun yang digunakan yaitu advertising karena ini untuk keperluan iklan. Setelah itu Sekarang kita masuk dokumen 2. Dokumen 2 itu terdapat faktur penjualan. Kita masukkan ke mayopnya, yaitu klik sales, enter sales. Customer-nya kita isi toko Andani. COD-nya kita ganti. Payment date-nya kita ganti jadi in a given of days. Diskonnya kita isi 10. Balance-nya 30. Diskon for early payment-nya 1%. Bawahnya lagi kita ganti 1%. Terus oke. Logout-nya kita ganti jadi item. Oke. Teks include-nya kita tidak kita centang. Invoice-nya kita masukkan FPJ 12.1.
tanggalnya kita masukkan 02 12 2018. Tipsnya kita masukkan quitty 20, item numbernya kita masukkan AUN06, price-nya kita masukkan 1.600.000. Tipsnya kita masukkan lagi quitty-nya 15, item numbernya masukkan price-nya kita masukkan 1.800.000. Strike-nya kita masukkan 500.000. Ini PPN-nya kita ganti yang bawah jadi NT. Sebelum record kita pencet CTRL R. Oke. Terus kita record. Ignore all. Kita klik lagi. Selanjutnya dokumen 4 itu kita kecil. Kita masukkan ke myopnya. Kita klik banking, spend money, pay from-nya kita ganti petty cash. Pay-nya kita masukkan toko net grafik kita. Memonya kita masukkan pembelian perlengkapan toko. Nya kita masukkan PKK 12.2. Tanggalnya kita masukkan tanggal 4/12/2018. Amannya kita masukkan 950.000. Pokoknya kita masukkan surprise. Amannya kita masukkan 950.000. Sebelum itu kita Ctrl R sebelum record. Klik OK. Nah, di situ kita record. Selanjutnya DT5 itu voucher kas kecil juga kita masukkan ke myopnya, yaitu klik banking, spend money, pay from-nya kita ganti petty cash. Pay-nya kita masukkan PT Telkom. Memonya kita masukkan tagihan rekening 1 bulan November 2018. Check mailnya kita masukkan PKK 12.3.
Tanggalnya kita masukkan tanggal 5/12/2018. Amonnya kita masukkan 750.000. Fontnya kita masukkan accurate expand. Amonnya kita isi 750.000. Kita Ctrl R. Oke, klik oke. Terus kita record. Selanjutnya dokumen 6 yaitu bukti penerimaan kas. Dan klik mayapnya yaitu klik sales, receipt payment, customer-nya kita isi, toko hadira, amonnya kita isi yang jumlahnya itu 32.670.000. Paymentnya itu kita klik cek, ID-nya kita masukkan BKM 12.1. Tanggalnya kita ganti 05 Desember 2018. Di situ kita klik record. Kita klik print letter. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi 7 yaitu faktur. Tetapi faktur di sini yaitu faktur pembelian karena suratnya dari PT. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita masuk ke purchase, lalu enter purchase. Suppliernya kita pilih yaitu A. Setelah itu, purchase-nya kita ganti menjadi NP 2/12. Untuk tanggalnya yaitu 5 Desember 2018. Lalu bill-nya yang pertama 18 unit. Item number-nya yaitu AUN06. Price-nya sebesar 1 juta. Setelah itu yang kedua 10. Item number-nya AUN08. Setelah itu kita matikan PPN yang ada di sini, kita ganti menjadi NP. Setelah itu karena ini merupakan faktur, jadi paid today-nya nggak perlu diisi. Jumlah total amount-nya dengan yang jumlah di dokumen transaksi ini sudah sama. Kita bisa cek jurnalnya dengan memencet Ctrl F seperti ini, lalu klik OK dan record. Nah, untuk selanjutnya ada dokumen 8. Di sini terdapat bukti memorial.
karena terjadi retur pembelian. Jadi barang yang tadi kita sudah beli kita retur kembali. Untuk menunya itu kita tetap ke purchase sama enter purchase. Selanjutnya kita tetap masukkan suppliernya PT Asoka. Lalu di sini kita salin nomornya. Selanjutnya untuk tanggal sama ya. Lalu di sini yang membedakan dengan transaksi biasa atau transaksi sebelumnya, untuk total barangnya ini kita kasih min karena ini retur. Item numbernya kan. Selanjutnya sama min 2. Nah, selanjutnya kita record. Nah, selanjutnya sesudah di record, kita langsung ke menu register, lalu kita ke return and debit, terus kita add apply to purchase. Setelah itu kita ganti nomornya. Setelah itu mau apply-nya kita klik. Setelah itu kita record. Selanjutnya adalah dokumen 10 yaitu voucher kas kecil. Kita ke menu banking, lalu selanjutnya klik spend money. Untuk electronic clearing account-nya kita ganti menjadi PT. Selanjutnya untuk pay-nya kita di PT PLN. Lalu untuk memo kita isi tagihan rekening listrik bulan November. Lalu untuk enggak nanti di crop kan. Lalu untuk memonya kita isi tagihan rekening listrik bulan November. Selanjutnya untuk nomor cek kita isi untuk tanggal kita isi tanggal 7/12/2018. Amount-nya sebesar 850.000. Nah, untuk account-nya accurate expense. Nah, untuk memastikan apakah sudah benar, kita bisa ke Ctrl R, lalu mengecek jurnal yang sudah kita buat. Klik OK, lalu record. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi ke-11, yaitu voucher kas kecil. Berarti kita klik banking, setelah itu spend money. Nah, pay from account-nya kita ganti menjadi petty cash karena voucher kas kecil. Lalu pay-nya kita ganti menjadi PDAM. Untuk memonya yaitu tagihan rekening PAM bulan November. Check queue number-nya yaitu PKK 12
terima tanggalnya yaitu 8 Desember 2018, amount-nya sebesar 600.000. Setelah itu akun yang dipakai yaitu accrued expense karena ini merupakan tagihan rekening PAM bulan November. Berarti accrued expense. Nah, setelah itu kita bisa cek jurnalnya dengan mengklik Ctrl seperti ini. Ini merupakan jurnalnya. Klik OK dan record. Lalu selanjutnya kita ke dokumen 12, yaitu terdapat bukti pengeluaran kas. Ini terjadi pelunasan faktur pada tanggal 30 November 2018. Lalu kita ke menu purchase, klik pay bills. Setelah itu kita isi suppliernya, yaitu PT Caraka. Lalu untuk nomornya kita tulis BKK 12 dan tanggalnya 8 Desember 2018. Amount-nya sebesar 86.240.000. Selanjutnya kita klik Ctrl R. Selanjutnya record. Kita klik print letter. Ke DT13, di sini ada faktur penjualan. Untuk menginput faktur penjualan, kita buka sales, enter sales. Get out-nya udah benar di item. Kita masukkan customer-nya dari customer kita itu toko Bahana. Invoice-nya tanggal 8 Desember. Prinsipnya barangnya atau itemnya harganya. Berapa? Sekarang selanjutnya itu pan harganya 1.800.000. Kalau pakai packnya juga diisi 300.000. Jangan lupa PPN diganti dengan NT, nanti portable. Berarti kita cek jurnalnya, LR, ya sudah, kita record. Lanjut ke DT14, itu di sini ada nota kontan. Untuk menginput nota kontan, kita masukkan ke sales, ke enter sales. Lalu kita isi customer-nya yaitu dari toko Penanjung. Karena nggak ada jadi bikin sendiri. Ini toko Penanjung. Masukin invoice-nya yaitu NK121. Ini juga tanggalnya tanggal 9 Desember 2018. Masukkan barangnya yaitu 6
itemnya ya, yang harganya 1.600.000. Lanjut ke barang selanjutnya, yaitu auction sebesar 10 item. Kan harganya sebesar 1.800.000, total 18 juta. Oke, terus draft rate-nya sebesar 300.000. PN-nya juga diganti T. Ya, karena dia nota kontan, PSBB jangan lupa diisi sebesar 10 juta. 10. Yes. Ya sudah, jurnalnya kontrol R. Ya sudah ya. Ya sudah begini, udah tinggal record aja. Your all. Lanjut ke DT15. Ini ada bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur tanggal 26 November. Untuk menginputnya kita masukkan ke purchase, ke pay bills. Kita masukkan supplier kita yaitu PT Brata. Masukkan nomor ceknya yaitu C, yaitu PKK 12.2. Tanggalnya tanggal 10 Desember. Semuanya sebesar 22 juta. Semuanya jenis kita klik baiknya. Sudah begini, klik contoh CTRL R. Oke, record. Next ke DT16, di sini ada bukti penerimaan kas yang berisi penjualan tunai satu-satunya kendaraan. Untuk menginput penjualan kendaraan, kita ke banking, ke receive money. Deposit to akunnya kita ganti ke cash in bank. Lalu payornya itu jadi kita ganti ke Tuan Suryoko karena kita menjual ke Tuan Suryoko. Total penjualan itu sebesar 140 juta. Metodenya itu cek. Demonya itu penjualan kendaraan. ID-nya kita ganti dengan BKM 12/2, tanggalnya 11 Desember 2018. Akun yang kita pakai yang pertama itu ada akun vehicle at cost. Nah, amount-nya itu bukan 146 juta yang ini, kita lihat di akun list kita, yaitu sebesar 160 juta. Akun kedua yang kita pakai yaitu ada akumulasinya di kendaraan. Kita cek lagi dari akun list kita, yaitu sebesar min 10 juta. Min 10. Nah, untuk sisanya itu kita gain or loss vehicle, baik itu rugi maupun untung. Setelah klik, ternyata untung 4 juta. Untuk kelengkapan kita cek jurnal dengan konto CTRL CER. Begini jurnalnya. Ya sudah. Jika sudah seperti ini, kita record. Next, ke DT17, di sini kita ada bukti penerimaan kas. Untuk menginput bukti penerimaan kas, kita masukkan ke sales, ke receive payment.
Ini sudah benar, cash in bank. Customer-nya kita cari toko Bahana. Amount-nya itu sebesar 33 juta. Payment method-nya itu yaitu cash. Nomor fakturnya itu BKM 12 PIP 3. Tanggalnya diganti tanggal 12 Desember 2012. Memonya juga kita ganti, yaitu pelunas. Faktur FPJ 11. Kita klik amount applied 33 juta. Kita tap, lalu kita CTRL R untuk mengecek jurnalnya. Jadi seperti ini, kita oke dan kita record. Lanjut ke data 18. Di sini ada faktur pembelian. Faktur pembelian itu masuk ke purchase, lalu klik enter purchase. Nah, suppliernya kita isi dengan PT Barata. Lalu terms-nya jangan lupa kita ganti dengan payment is due-nya in a given of days. Discount days-nya 10. Balance due days-nya 50. Discount for early payment-nya 2%. Lanjut oke. Terus nomor purchase-nya itu L1412. Lalu tanggalnya yaitu 13 Desember 2018. Lalu bilnya kita isi dengan quantity yaitu 22. Item numbernya AU N06. Lalu bilnya yaitu kita isi dengan quantity 20 dengan item number AU N08. Nah, lalu di sini PPN-nya jangan lupa kita ganti dengan NT. Terus jangan lupa supplier invoice-nya kita masukkan dengan nomor 032. Setelah kita isi semuanya, kita ngecek jurnalnya terlebih dahulu yaitu dengan Ctrl R. Jika sudah, lalu klik record. Lanjut ke DT19. Nah, di sini ada faktur penjualan. Faktur penjualan itu masuk ke sales, lalu klik enter sales. Nah, customer-nya kita isi dengan toko Cipta. Terusnya kita ganti dengan payment is due-nya, jangan lupa di sini given of days. Discount days-nya 10. Balance due days-nya 30. Discount for yearly payment-nya 1%. Lanjut ke monthly charge for late payment-nya 1%.
klik OK. Lanjut invoice-nya diisi dengan FPJ 12 GB. Tanggalnya itu 14 Desember 2018. Lalu sheet-nya diisi dengan kuantiti 10, yaitu dengan item number AUN06, price-nya itu 1.600.000. Sheet-nya itu diisi dengan kuantiti 10 dengan item number AUN08. Dengan price-nya itu 1.800.000. Terus VAT-nya kita isi dengan 400.000. PPN-nya jangan lupa kita ganti dengan MT. Setelah semua keisi semua itu kita mau mengecek kebenaran jurnalnya dengan Ctrl R. Setelah itu kita record. Lanjut ke DT20. Di sini ada voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini masuknya ke banking. Lanjut klik spend money. Nah, pay from account-nya jangan lupa kita ganti dengan petty cash. Pay-nya ini kita isi dengan service Benhur. Cek nomornya kita isi dengan VKK 126. Nah, tanggalnya kita isi dengan 16 Desember 2018. Amount-nya kita isi dengan 900. Memonya kita isi dengan pemeliharaan dan reparasi alat-alat. Nama akunnya yaitu Maintenance and Repair Expense. Lanjut klik Ctrl R. Oke, setelah itu kita record. Selanjutnya yaitu DT22, bukti pengeluaran kas. Berarti kita ke purchase, lalu ke pay bill. Lalu kita klik suppliernya yaitu PT Asoka. Cek queue number-nya kita ganti BKK 12.3. Untuk tanggalnya yaitu 20 Desember 2018. Amount-nya sebesar 44.440.000. Lalu amount apply-nya 44 juta. Lalu karena out of balance-nya masih 440, berarti finance charge-nya kita kasih 440.000. Untuk mengecek jurnalnya kita bisa lihat Ctrl R seperti ini. Ini dia. Lalu kita klik record. Lanjut ke DT23. Di sini ada faktur penjualan. Faktur penjualan masuknya ke sales. Lalu klik enter sales.
customer-nya yaitu toko Dira. Terusnya jangan lupa kita ganti dengan invoice-nya yaitu FPJ 12.4. Tanggalnya yaitu 20 Desember 2018. Shift-nya kita tulis dengan quantity 15, item number-nya AUN06. Price-nya yaitu 1.600.000. Yang kedua, kuantitinya 10 dengan item number AUN08. Price-nya yaitu 1.800.000. Rate-nya kita isi dengan 800.000. PPN-nya kita ganti dengan NT. Lalu Ctrl R. Lanjut kita record. Oke, selanjutnya yaitu DT24, bukti pengeluaran kas. Nah, untuk transaksi ini pertama kita klik banking, lalu ke spend money. Nah, pay from account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Lalu pay-nya kita tulis yaitu Citibank. Bandung. Nah, untuk memonya yaitu pelunasan utang kartu kredit bulan Desember. Untuk cek numbernya itu BKK 12-4. Untuk tanggalnya yaitu 30 Desember 2018. Nah, amount-nya itu sebesar 8.400.000. Nah, untuk akunnya itu kita pakai credit card. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita record, kita bisa cek jurnalnya dulu, yaitu pencet Ctrl R. Nah, ini merupakan jurnal dari transaksi 24. Oke, setelah sudah, kita klik record. Selanjutnya yaitu DT25. DT25 ini juga merupakan bukti pengeluaran kas. Berarti kita klik banking, lalu spend money, lalu pay from account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Untuk pay-nya kita ganti, kita isi menjadi Bank Mandiri. Lalu untuk memonya yaitu angsuran pinjaman Bank Mandiri 2018. Untuk cek numbernya kita ganti BKK 12.5. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2018. Untuk amount-nya yaitu sebesar jumlah dibayar, yaitu 19.800.000.
Nah, akunnya yaitu yang pertama untuk angsuran pinjaman yaitu Bank Mandiri Loan. Sebesar 18 juta. Selanjutnya yaitu untuk bunganya interest expense sebesar 1.800.000. Nah, setelah selesai, kita akan mengecek jurnalnya yaitu dengan klik Ctrl R. Nah, ini merupakan jurnal dari DT25. Jika sudah, kita record. Oke, untuk selanjutnya yaitu DT26, bukti pengeluaran kas. Nah, untuk bukti pengeluaran kas ini kita ke banking lagi, lalu klik spend money. Untuk pay from account-nya kita ganti menjadi cash in bank. Nah, untuk pay-nya kita ketik yaitu karyawan. Untuk memonya yaitu pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Untuk cek number-nya yaitu BKK 12.6. Untuk tanggalnya 31 Desember 2018. Amount-nya sebesar jumlah dibayar yaitu 8.815.000. Nah, untuk akunnya itu yang pertama, wages and salaries sebesar gaji yaitu 9 juta. Lalu yang kedua untuk potongan PPh, akunnya yaitu income tax payable sebesar minus 185.000. Nah, kalau udah selesai, kita bisa mengecek dengan cara klik Ctrl R. Nah, ini dia. Setelah sudah, kita record. Selanjutnya yaitu DT27, bukti pengeluaran kas. Kita klik banking, lalu spend money. Setelah itu kita ubah pay from account-nya menjadi cash in bank. Lalu untuk pay-nya sendiri, kita ganti pemegang kas kecil. Lalu memonya itu sesuai dengan yang di sini, pengisian kembali dana kas kecil bulan Desember 2018. Copy. Untuk cek number-nya itu BKK 12.7. Untuk tanggalnya 31 Desember 2018. Amount-nya yaitu 4.500.000. Nah, untuk akunnya itu kita pakai petty cash. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik Ctrl R. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita record. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Caranya itu kita klik account, lalu record journal entry. Nah, untuk general jurnalnya kita ganti menjadi BM 12.3. Untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2018. Untuk memonya yaitu AJP. Lalu, untuk akun yang pertama yaitu depreciation expense. Sebesar 1.800.000. Kenapa 1.800.000? Karena dari building 1 juta dan dari equipment 800. Jadi didebit sebesar 1.800.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu akun building akumulasi depreciation. Sebesar 1 juta. Lalu, akun yang ketiga yaitu vehicle akumulasi depreciation sebesar 800.000.
Untuk mengecek jurnalnya kita bisa klik Ctrl R seperti ini. Jika sudah, kita record. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian yang kedua ini kita sama tadi masuk ke account, lalu record journal entry, lalu untuk nomornya yaitu BM 12-4, untuk tanggalnya juga sama, untuk memonya yaitu AJP. Nah, untuk akunnya ini, yang pertama persediaan akhir supplies dinilai 3 juta. Karena persediaan akhirnya sebesar 3 juta, kita harus melihat ke account list, lalu ke supplies. Supplies di sini sebesar 14.550. Nah, 14.550.000 ini kita kurangi dengan 3 juta. Berarti 11.550.000. Berarti akun yang pertama yaitu supplies expense sebesar 11.550.000. Lalu pada supplies di kredit sebesar 11.550.000. Lalu yang kedua, beban asuransi yang telah kadaluarsa. Lalu beban asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 1.500.000. Berarti untuk akunnya itu yang pertama di debit insurance expense sebesar 1.500.000 pada prepaid insurance sebesar 1.500.000. Ini merupakan pengaplikasiannya. Kita bisa lihat jurnalnya, yaitu Ctrl R. Ini merupakan jurnal dari AJP. Setelah sudah, kita klik record. Selanjutnya, untuk AJP selanjutnya yaitu pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar. Maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Berarti pertama kita isi dulu general jurnalnya yaitu BM 12/6, lalu tanggalnya tanggal 31 Desember dan memonya AJP. Selanjutnya, untuk akunnya yang pertama yaitu kita lihat di command center account list, kita lihat PPN income-nya. PPN income sebesar 119.360 dan PPN outcome sebesar 166.380. Karena PPN outcome saldo normalnya di kredit, berarti kita pindahkan menjadi di debit karena ditutup sebesar 166.380. Lalu kita lihat lagi untuk PPN income yaitu sebesar 119.360 di kredit ya, karena saldo normal PPN income ini di debit karena ditutup, jadinya kita pindahkan ke kredit sebesar 119.360. Lalu selanjutnya kita tutup dengan PPN payable di kredit sebesar 47.020. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, hitung pajak penghasilan badan dengan cara menggunakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu 1% dikalikan pendapatan bruto. Nah, berarti 1% ini kita kalikan dengan sales merchandise. Kita lihat di sini
sales merchandise-nya sebesar 1.268.800, berarti 1%-nya yaitu 12.988.000. Untuk akunnya yaitu income tax expense sebesar 12.988.000 pada income tax payable sebesar 12.988.000. Kita enter. Nah, ini merupakan transaksinya. Kita bisa klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jika sudah, kita record. Setelah semua transaksi selesai, kita akan mengecek ke laporan keuangan. Caranya yaitu klik record. Lalu yang pertama kita cek di account, yaitu trial balance. Untuk bulannya bulan Desember, lalu kita display. Sini kita bisa lihat jumlah trial balance. Lalu kita save dengan cara send to PDF. Lalu kita buat folder baru PT Cahaya. Open, lalu kita save. Selanjutnya yaitu kita cek di standar balance sheet. Untuk bulannya bulan Desember as of 31 Desember 2018, lalu kita display. Ini merupakan balance sheet-nya. Setelah itu kita save dengan send to PDF. Lalu kita save di laporan keuangan PT Cahaya. Nah, selanjutnya yaitu profit and loss accrual dari bulan Januari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Kita display. Ini merupakan profit and loss statement-nya. Setelah itu kita save dengan send to PDF. Lalu kita save. Setelah itu kita ke banking. Di banking ada statement of cash flow dari 1 Januari juga sampai 31 Desember. Lalu kita display. Kalau sudah, kita send to PDF. Lalu kita save. Selesai. Nah, itu tadi kita telah mengerjakan kasus PT Cahaya sampai laporan keuangan.